memaafkan segala kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Kepada orang tua kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Ya Allah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah ada infak dari 2 orang. Yang pertama sebesar 250.000. Mohon dibacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum Ruqiyah, almarhumah Ruqiyah, almarhumah Hajjah Nihaya, almarhumah Sanukri, almarhumah Hajjah Mila Jamilah, almarhum Bapak Alimun Musnar, almarhum Bapak Jahuri, dan almarhumah Ibu Mis'ah. Mari jemaah sekalian kita doakan, kita kirim Al-Fatihah, semoga mereka-mereka ini yang sudah wafat Allah lapangkan kuburnya dan Allah maafkan kesalahannya dan mendapatkan nikmat kubur. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Ya Allah. Kemudian yang kedua ada infak sebesar 2 juta rupiah untuk mungkin ya ini ya, yang pahalanya diniatkan untuk almarhum Sudarna bin Rista, Is Sunengsih binti Andi, Ani Tri Mulyani binti Sudarna, dan Wulandari binti Sudarna. Mari jemaah sekalian kita doakan semoga yang sudah meninggal ini tetangga kita ini RT 07 yang disebutkan namanya ini mendapatkan nikmat kubur, dimaafkan kesalahannya, dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Baik jemaah sekalian rahmati Allah, ini bisa jadi subuh terakhir kita di bulan Ramadan kalau kita mengikuti Muhammadiyah. Ini agak kalau kita mengikuti pemerintah masih menunggu ijtihad isbat ya. Jadi kemungkinan besar, ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar, ada kemungkinan Idul Fitri di Indonesia ini bisa berbeda ya. Muhammadiyah sejak jauh hari sudah menentukan bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 April besok jadinya. Ini hari ini kalau bagi orang yang Muhammadiyah atau bapak-bapak yang yakin bahwa besok itu Idul Fitri, maka hari ini terakhir puasa Ramadan dan maghrib nanti sudah masuk 1 Syawal ya. Tapi Masjid Al-Hidayah sejak dulu itu selalu mengikuti pemerintah ya. Jadi kami dari yayasan ya, walaupun mungkin belum rapat, tapi saya yakin semuanya sepakat bahwa baik tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang selalu mengikuti pemerintah. Jadi kita ikuti aja pemerintah ya pasti ya. Jadi untuk Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah kita ikuti pemerintah. Kalau besok sidang isbat nih ya, maghrib pemerintah menentukan bahwa tanggal 1 Syawal jatuhnya pada tanggal 21 sama dengan Muhammadiyah, alhamdulillah bareng. Tapi kalau pemerintah ternyata mengumumkannya lusa hari Sabtu, kita juga ngikut ya. Artinya sholat idnya itu hari Sabtu. Sekarang jadi permasalahan, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya saya yakinnya dengan pendapat Muhammadiyah hari Jumat, nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu boleh besok nih hari Jumat tidak puasa boleh, tapi sholatnya nanti tanggal 22 hari Sabtu. Sholat idnya itu tanggal 2 Syawal, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi jangan cuma ikut-ikutan doang, pengen enaknya gitu ya. Pengen enaknya gitu. Jadi orang-orang puasa kita mah enak makan-makan gitu kan. Nah, jadi kalau bapak ibu yang ingin mungkin sama dengan Muhammadiyah besok tidak puasa ya, sudah Syawal kan haram tuh ya. Lebaran itu haram kita puasa, maka kalau nggak puasa makannya jangan di luar teras ya, tapi di dalam rumah makannya ya, minumnya. Jadi itu jemaah sekalian, jadi jangan diinikan, jangan dibikin, jangan ngejek yang
besok Lebaran ngajak yang hari Sabtu, yang Sabtu nyalahin yang hari Jumat, jangan ya. Kenapa? Karena dua-duanya juga merujuk kepada Quran dan hadis. Menentukan Syawalnya itu sama-sama, metodenya sama, caranya hanya kan dalam menentukan hilal itu ada dua ya, ada hisab dengan ruqyat. Hisab itu dengan penghitungan. Kalau ruqyat harus dengan melihat hilal. Terus kok bisa beda? Caranya sama, istimbatnya sama, metodenya sama, apanya pun sama gitu. Yang beda itu istimbatnya. Jadi kalau yang menganut pemahaman hisab kayak Muhammadiyah gitu, mereka sudah mengatakan zaman Nabi itu belum ada teknologi untuk menghitung. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu waktu sholat aja sudah bisa ditentukan untuk 100 tahun yang akan datang. 1 abad yang akan datang itu orang sudah tahu waktu sholat itu. Karena kan matahari dengan bulan dari zaman dulu diciptakan sampai sekarang beda gak? Ya sama. Muter segitu, siang malam segitu, nggak beda ya. Jadi bisa dihitung, diprediksi, dan prediksinya itu akurat ya. Bagi mereka-mereka yang sudah pernah belajar ilmu falak itu, astronomi ya, itu sudah pasti itu ya. Makanya kalender itu bisa dibuat untuk 100 tahun yang akan datang. Bapak kalau punya HP itu, lihat tahun berapa maunya, 2100, ada itu. Sudah sangat akurat ya. Nah, cuma masalahnya ada sebagian ulama gitu yang masih menganut sistem harus lihat hilal, harus kelihatan hilalnya itu. Nah, sementara hilal itu baru bisa kelihatan kalau sudah di atas 2 derajat di ufuk. Dia sudah keluar dari ufuk. Cuman kalau imkanur ru'yah mungkin bisa dilihat itu kalau sudah di atas 2 derajat. Sementara besok nih, sore nih, dalam hitungan ya, dalam hisab itu hilalnya belum 2 derajat. Jadi nggak mungkin kelihatan. Mau pakai teleskop teknologi canggih pun nggak akan kelihatan hilal itu. Tapi dalam hisab, hilal itu sudah ada belum di ufuk? Sudah ada belum? Sudah ada dia, cuman nggak kelihatan. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara mereka yang menganut paham hisab dengan paham ru'yat. Kalau yang pahamnya hisab itu kayak Muhammadiyah, mau kelihatan kayak mau enggak kayak, yang penting sudah ada bulannya. Tapi kalau ru'yat, walaupun ada tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah itulah. Nah makanya antara pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu mereka sepakat ya, ulama-ulamanya menetapkan bahwa hilal bisa dilihat itu kalau sudah di atas 2 derajat, minimal 3 derajat. Minimal 3 derajat. Kalau 3 derajat itu nggak mungkin, udah pasti sama ya, udah pasti kelihatan. Antara hisab dengan ru'yat pasti sama. Kayak kemarin awal Ramadan itu sama. Karena apa? Sudah di atas 3 derajat. Ya. Jadi antara hisab dengan ru'yat itu pasti sama ya. Nah, ini permasalahan yang biasa aja, wajar kita menanggapinya, jangan menjadi ribut di antara kita. Jadi sekali lagi, kalau nanti pemerintah menetapkan tanggal 22 hari Sabtu, maka Masjid Al-Hidayah akan menyelenggarakan sholat Id pada hari Sabtu gitu ya. Tapi misalnya Bapak Ibu besok nggak puasa, udah Lebaran, boleh sholatnya hari Sabtu. Di sini ada nggak masjid yang nggak ada ya? Kalau di beberapa daerah kayak di Jawa itu masjidnya itu mengadakan 2 kali sholat Id, Jumat dan Sabtu. Khotibnya sama. Dapat 2 amplop dia ya. Enggak sama. Jadi ada satu masjid yang menyelenggarakan sholat itu 2 kali, Sabtu dan Minggu. Itu berarti udah toleran banget tuh masyarakatnya. Udah bagus bener. Tapi mungkin Masjid Hidayah mau kayak gitu. Bikin 2 kali ya. Jumat bikin sholat Id, Sabtu juga bikin sholat Id. Terserah masyarakat memilih yang mana kan gitu. Tapi untuk persatuan saya rasa sebaiknya ngikut pemerintah aja ya, lebih aman. Baik, itu masalah hisab ru'yat. Kemudian ya jemaah sekalian, saya ingin menjelaskan ini karena kita di akhir Ramadan, yang perlu kita harus ingat ya. Kita ini kan sebelum Ramadan, saya sering mengatakan nih,
Kita ini sebelum Ramadan bagaikan ulat yang menjijikan. Kita sebelum Ramadan itu bagaikan ulat yang menjijikan. Artinya apa? Banyak dosa, banyak salah. Mungkin sholatnya suka bolong-bolong, nggak pernah sedekah, nggak pernah beramal sunnah gitu ya. Jadi sebelum Ramadan nih kita itu bagaikan ulat yang menjijikan. Makanya kita doa, ya Allah balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Dari bulan Rajab malah gitu doa gitu kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban gitu. Wah, pokoknya gitu deh. Doa kita itu ingin masuk ke bulan suci Ramadan. Harapannya apa? Kita berharap di bulan Ramadan ini segala dosa dan kekhilafan kita di masa lalu itu, di 11 bulan kemarin itu diampuni oleh Allah. Karena Allah kan sudah membuka pintu ampunannya nih, ya. Makanya kata Nabi, saking murahnya Allah membuka pintu ampunannya, maka terlalu celaka, malah kata Nabi, celaka kalau ada umatku yang masuk Ramadan, ketemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Orang Allah sudah royal, sudah diobral kok. Ampunannya udah diobral Pak, ibarat manusia nih, bahasa kita nih, Allah mengobral ampunannya, kok kita nggak bisa meraih ampunannya gitu. Itu celaka banget gitu ya, celaka banget. Maka ketika kita masuk Ramadan bagaikan ulat masuk ke dalam kepompong, ulat ya masuk ke dalam kepompong. Nanti setelah kita masuk Idul Fitri, 1 Syawal, kita bagaikan kupu-kupu yang indah. Jadi ulat itu keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Yang tadinya orang jijik melihat ulat, kemudian setelah Ramadan selesai, orang melihat kita sebagai kupu-kupu yang indah. Semua orang saya rasa suka dengan kupu-kupu kan, indah warnanya. Nah begitupun kita ya. Jadi kalau Imam Ghazali itu pernah membuat permisalan, ada 2 jenis puasa. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar, ada 2 jenis puasa. Yang pertama puasa ular, yang kedua puasa ulat. Ular dan ulat. Ulat tadi yang saya katakan ya masuk ke pompong, puasa dia, tidak makan, tidak minum, keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Ada lagi puasa ular. Puasa ular apa? Ular itu kalau mau ganti kulit kan dia berpuasa tuh, bersemedi berapa hari gitu. Nanti setelah dia berpuasa tidak makan tidak minum, kemudian dia keluar dengan kulit yang baru, yang indah. Tapi apa? Lidahnya tetap bercabang 2, tetap buas, tetap berbisa. Artinya orang yang berpuasa ular itu ya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan sama saja. Suka ngomongin orang, tutur katanya juga masih kasar, ibadahnya tidak bertambah. Nah ini puasa ular, celaka kita ya. Jadi insya Allah kita semua karena sudah digembleng selama sebulan, minimal adalah perubahan ya. Yang tadinya suka ngomongin orang, stop ngomongin orang. Nah ini ada permisalan di dalam surat An-Nahl ayat ke-92 jemaah sekalian. Ini mungkin untuk apa? Untuk refleksi kita ya. An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti perempuan yang memintal benang dengan rapi. Bapak tahu ya, memintal ya, menggulung ada benang layangan gitu, yang sudah memintal menggulung benang dengan rapi. Setelah benang itu rapi, diurai-berai kembali. Ini bahasa kiasan dari Al-Quran, dari Allah. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seseorang yang sudah memintal benang dengan rapi, setelah rapi kemudian dikusutin lagi. Artinya apa? Selama Ramadan kita sudah memintal hati kita, memintal ibadah kita, memintal tutur kata ya. Ibadah yang tadi nggak pernah kita lakukan. Yang tadinya kita kerjakan karena puasa kita tahan. Nah itu sudah baik semua ini kita selama Ramadan. Jangan sampai selepas Ramadan ibadah itu juga pergi dengan berlalunya Ramadan ya, jangan juga pergi bersama. Jadi maksud saya yang tadinya mungkin kita sudah sering ke masjid, setelah Ramadan ya udah jangan dihilangin kebiasaan itu, dipaksa Pak. Kalau kita di Ramadan di Ramadan itu sering baca Quran, ya baca di luar Ramadan. Sering sholat sunnah,
ya sholat sunnah ya. Jangan sampai pendidikan yang telah kita dapat selama Ramadan itu sia-sia karena kita tidak melanjutkannya di 11 bulan yang akan datang. Karena saya mengatakan kemarin bahwa mabrurnya Ramadan seseorang itu kalau 11 bulan yang akan datang itu tetap kita kontinyukan sedikit tapi terus. Ibadah yang paling baik kata Nabi adalah walaupun dia sedikit tapi didawamkan terus gitu ya. Baca Quran lah walaupun hanya 1 ayat, sholat sunnah lah walaupun cuma 2 rakaat, sholat malam gitu, atau kalau bisa puasa Senin Kemis, kalau enggak Seninnya aja deh gitu. Jadi masa kita sebulan bisa puasa di luar Ramadan tidak bisa puasa sunnah ya, minimal sebulan 3 kali lah puasa ayyamul bid ya. Jadi ini jangan sampai kemabruran Ramadan kita itu ternyata hilang dengan berlalunya Ramadan ya. Nah itu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, karena nanti mungkin malam takbiran saya tidak bisa di sini ya, karena saya ada panitia di sana di masjid saya berharap malam takbiran itu ya kita ramaikan di masjid. Nggak usahlah anak-anak ini, orang tuanya mengawasi anak-anaknya jalan-jalan keluar-luar gitu, kecuali dikoordinir, ada yang mengkoordinir, tapi jangan sampai nongkrong-nongkrong malah malam takbiran malah ribut lagi ya. Di masjid ada acara ya, ada pembagian hadiah, ada penampilan-penampilan, dukung anak-anaknya untuk datang ke masjid, dibiasakan agar nanti setelah mereka besar tuh terngiang, saya dulu waktu kecil aktif di masjid, kalau malam takbiran tuh acaranya ramai ya. Saya ingat waktu pandemi Covid itu karena tidak jadi malam takbiran, banyak tuh anak-anak sedih ya CB. Jadi ada acara gitu, ternyata nggak boleh ya, saya lagi nggak di sini lagi, nggak boleh acara di masjid artinya, karena Covid waktu itu ya. Itu banyak anak-anak yang nangis karena tidak bisa. Itu artinya apa? Mereka menghayati betul bahwa malam takbiran itu adalah hal yang menggembirakan ya. Kita meraih kemenangan, jangan sampai kita isi malah justru takbiran itu dengan kemaksiatan ya. Ini saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini terdapat banyak kesalahan ya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.